Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama mempelajari tentang school bullying. Apa itu school bullying dan latar belakang? Sebagai pengantar, berdasarkan penelitian di luar negeri, 40-80% anak usia sekolah mengalami bullying. 10-15% kemungkinan adalah korban atau pelaku. 60% siswa SD dan SMP menyatakan bahwa bullying merupakan suatu masalah besar yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah dibandingkan ketika mereka menuju sekolah atau pulang sekolah. Selanjutnya kita mengenal tentang bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau kelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen juga merupakan pengertian daripada bullying. Terus manifestasi bullying. Nah, bentuk fisik kegiatan bullying itu yaitu memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, mencakar, dan lain-lain. Terus secara bentuk verbalnya, contohnya itu memaki, memfitnah, mengejek, mengancam. Bersifat psikologis, contohnya itu mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi. Terus selanjutnya yaitu konsekuensi daripada bullying. Itu satu, anak muda yang menjadi korban ini memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan menyalahgunakan. Yang kedua, anak baik yang menjadi pelaku atau korban itu cenderung mengembangkan sikap bermusuhan dibandingkan dengan anak lain yang cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depan. Yang ketiga, anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok dan menggunakan obat-obatan di masa depannya. Dampak bullying bagi pelaku ini tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya itu lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikut. Bagi korban, ini menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena cemas dan takut akan menjadi korban. Nah, terus bagi saksi, itu takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Dampak daripada korban, satu, korban itu merasa menderita, mogok atau malas datang ke sekolah, kehilangan kepercayaan dan konsep diri, menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi, kehilangan konsentrasi belajar, menunjukkan gejala stres, membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah pada kematian. Terus selanjutnya itu mengapa bullying itu bisa terjadi. Ini bisa disebabkan adanya kesempatan untuk terjadinya bullying, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif. Bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai, minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswinya, lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Misalnya, ada sebuah geng atau kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Terus karakteristik yang dimiliki oleh pelaku bullying, satu, agresif terhadap orang lain, termasuk guru dan orang tua. Secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain.
memiliki pandangan positif terhadap agresivitas, memiliki masalah dalam mentaati peraturan, hanya peduli dengan keinginan sendiri, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Terus menunjukkan sedikit empati secara emosional, dia itu mudah marah dan tersinggung. Perilakunya tidak bertanggung jawab dalam artian semuanya sendiri, mencari perhatian, pola perilakunya impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Nah, penyebab anak melakukan bullying, mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali, ekspresi dari kekecewaan karena menjadi korban pelecehan, kemarahan, sakit hati, dan balas dendam. Kebutuhan akan kasih sayang spiritual dan perkembangan yang tidak terpenuhi. Tidak memiliki figur teladan dan mudah dipengaruhi orang lain. Pernah menjadi korban bullying, frustasi, conduct disorder. Nah, karakteristik anak bullying. Secara fisik, anaknya itu kurus atau terlalu gemuk, pendiam, memiliki kelainan fisik, memiliki budaya atau agama yang berbeda, memiliki perbedaan selera, salah atau tidak mengikuti tren, lemah dalam konsep diri, dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Provokatif, sering memancing amarah. Nah, ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying itu menjadi lebih mudah dan sering menangis, menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan, menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan, menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam, menjadi merasa lebih nyaman dan lekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang tuanya, menjadi lebih agresif dan sering mencari masalah. Selanjutnya itu intervensi bullying bagi sekolah. Ini harus membutuhkan kerjasama antara manajemen sekolah, guru siswa, orang tua, dan karyawan. Penunjang sekolah untuk mengembangkan strategi, kebijakan, dan program yang efektif untuk merangsang kesuksesan dan rasa aman bagi semua siswa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 54, anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, mengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Intervensi bullying bagi individu. Menjadi anak lebih agresif. Jadikanlah anak didik pribadi yang memiliki rasa percaya diri dan konsep diri yang positif. Merangsang kemampuan sosialisasi anak didik. Katakan pada waktu untuk segera menghentikan perilakunya. Memberikan pendampingan pada anak korban bullying untuk mengurangi dampak psikologis yang ditimbulkan. Stop school bullying. Terima kasih. Maka dari itu mari kita kawan-kawan BK kita kawal dari berbagai sekolah di berbagai lembaga untuk stop bullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.